Perbaiki niat. Ini yang membedakan antara seorang muslim dengan non-muslim. Dimanapun dia belajar. Termasuk bapak ibu ya, yang anaknya disekolahkan misalnya, di tempat manapun, perbaiki niatnya. Perbaiki niatnya. Ya. Niat Anda menyekolahkan itu ingin anaknya pintar atau ingin dekat dengan Allah. Ingin mendapatkan ilmu atau ingin dia bisa mengamalkan ilmunya. Perbaiki itu. Ya. Nah, maka dibuat kaidah oleh Nabi, innamal a'malu binniyat. Sungguh semua pekerjaan itu, aktivitas itu akan bergantung pada niatnya. Yang dimaksud bergantung ini ada dua maknanya. Ingat betul ini ya, saya dengan cepat, ada dua maknanya. Satu, menentukan bernilai ibadah atau tidak. Menentukan bernilai ibadah atau tidak. Yang dimaksud semua amal bergantung pada niatnya, itu ada dua maksudnya. Ya, maksud dari kalimat ini. Satu, untuk menentukan apakah amal yang dikerjakan menjadi ibadah atau tidak. Itu bergantung niatnya. Awas, hati-hati ya. Saya mau ilustrasikan begini, langsung ibadah saja, langsung ke ibadah saja. Sholat, ibadah bukan? Tapi kalau niatnya salah, itu bukan jadi ibadah. Bukan jadi ibadah. Ya. Misal, Anda datang misalnya kan ke sini, ke sholat. Tapi salah niatnya, bukan karena Allah, bukan. Tapi karena ingin dilihat orang, ria, misalnya kan, sampai saking dahsyatnya tentang ini, itu turun ayat langsung. Fawailul lil musallin, celaka orang sholat. Orang sholat masih mungkin celaka, apalagi yang nggak sholat. Apalagi yang nggak sholat. Ya. Siapa orang celaka ini? Alladzina hum an sholatihim sahun, yang lalai dalam sholatnya. Lalai di sini kenapa? Ayat selanjutnya, alladzina hum yuraun, yang ria. Jadi orang ria itu sudah berbelok, yang dia kerjakan sholat. Orang lihat ibadah, kata Allah kamu bukan ibadah, kamu ria ini, ria. Ya. Allahu Akbar, khusyuk. Allahu Akbar, ruku. Karena di sampingnya masih ada orang. Begitu nggak ada, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu sudah salah. Ya. Infak, ria, itu bermasalah. Quran surah 2 ayat 264, posisi paling kiri sebelah bawah. Ya ayyuhalladzina amanu, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Hei orang-orang yang merasa sudah punya iman, jangan Anda batalkan, gugurkan amal baik Anda dengan perbuatan yang merusak dan mengganggu. Jadi ria itu salah satunya bisa membatalkan amal sekaligus. Gugur. Ya. Seperti kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang infak. Masya Allah. Kotak lewat, infak, mau infak 5 juta, Masya Allah. Tapi ria, salah. 40.000. Nih, 5 juta. Simpan di atas kotak. 1, masuk. 2, masuk. Kotak kok nggak jalan-jalan ya? Kemana ya? Oh, itu 5 juta, 5 juta. Masya Allah, gini ya. Ria, habis tuh, nggak ada nilainya. Kalah sama yang 500 rupiah. Tutupin, bak, gitu kan? Selesai. Ya habis. Haji, umrah, ria, selesai. Gak ada nilainya. Bahkan ada orang yang belum beramal, sudah habis amalnya. Yang belum beramal, pahalanya hilang. Umrah. Kan? Gak apa-apa Anda datangi silaturahim, undang orang. InsyaAllah. Bapak Ibu sekalian, kami sebentar lagi mau umrah. InsyaAllah. Mohon doakan. Karena kami tidak tahu, mungkin ini kebaikan untuk kami berangkat ini umrah ini. Mohon supaya Allah bimbing kami. Mohon maafkan kesalahan-kesalahan kami selama ini ya. Ini umrah pertama kali untuk kami. Mungkin juga pertama di komplek ini ya. Pak RT belum umrah, Pak RW belum umrah, ya tetangga-tetangga belum umrah. Insya Allah dengan umrah kami akan didoakan semuanya bisa umrah. Amin. Belum berangkat, habis itu pahalanya. Jelas ya? Nah, baik, jadi ikhlas itu penting. Satu, untuk menentukan ibadah atau bukan. Jadi yang ibadah saja belum aman dengan niatnya, apalagi yang nggak ibadah. Jelas ya? Bagian pertama. Yang kedua, niat itu, niat akan menentukan prioritas amalan yang dikerjakan. Prioritas amalan yang dikerjakan. Kalau yang tadi menjadi ibadah, sekarang menjadi prioritas amalan yang dikerjakan. Baik, Bapak dan Ibu kesini mau ngapain? Niatnya. Ta'lim, Masya Allah. Belum tentu itu. Belum tentu. Bisa macam-macam. Tapi dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita perbaiki, ikhlaskan karena Allah. Ada sementara orang datang belajar misalnya, memang yang ditujunya tempat ta'lim. Tapi niatnya bisa lain. Udah lama nih ketemu. Oh iya, kita ketemuan di sana aja lah. Ya. Sekalianlah sambil ta'lim. Sambil ta'lim. Jadi ta'limnya sambil. Ya, niatnya ketemuan. Jadi karena yang diarahkan itu prosesnya untuk bertemu bukan ta'limnya, karena sambil-sambil aja, maka yang masuk pun nggak akan maksimal.
Karena yang dituju itu cuma itu. Ya. Anda mau ke sini, kalau motivasinya untuk ketemu teman, ya, atau cari sesuatu dan sebagainya, bukan taklimnya, maka taklimnya tidak akan maksimal masuk pada diri Anda. Bukan prioritas. Baik. Taklim di mana? Di sini. Siapa sih ustadznya? Ini. Yang mana sih? Kita lihat aja deh. Pengen lihat ustadznya. Nggak akan nyambung gitu. Ya, Anda cuma lihat ustadznya aja, begitu itu selesai, ya sudah gitu. Materinya mungkin nggak akan sampai. Ya, jelas ya? Di teman-teman sekalian, kalau Anda sekiranya ingin maksimal dalam belajar, maka kata Nabi perbaiki niat dulu. Ya, supaya itu menjadi ibadah, ini yang pertama. Yang kedua akan menentukan prioritas kita. Niat benar dilakukan, maka demi Allah saya katakan, kalau Anda niatkan semua karena Allah, maka Allah langsung yang akan membimbing kita dalam kebaikan. Ya, saya beri contoh, kalau mau dicatat silahkan. Pakai Quran aja ya. Quran surah ke 3 Ali Imran. Ayat 35 sampai 37. Posisi paling kiri di pertengahan sampai ke bawah. Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 35 sampai 37. Posisi paling kiri di pertengahan sampai ke bawah. Ada ayatnya? Idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu ma fi batni muharram fataqabbal minni. Ada ayatnya? Baik. Bapak Ibu sekalian, saya langsung percepat saja ya. Masya Allah, Imran, saya ambil yang bukan Nabi, bukan Rasul. Supaya kita merasa sama gitu kan, nilainya dengan kita. Kalau saya ambil Nabi kan Anda bisa mengelak. Itu Nabi Pak, saya kan bukan. Ya kan? Nah, jadi karena itu saya ambil yang bukan Nabi, yang bukan Rasul, tapi manusia seperti kita. Ya. Imran, bukan Nabi, bukan Rasul. Kompak dengan istrinya. Kompak dengan istrinya. Merawat anaknya, bagaimana supaya bisa maksimal. Maka yang mereka lakukan pertama kali adalah berusaha mengikhlaskan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian setelah ikhlas ini muncul, nah ini bedanya. Orang ikhlas dengan yang belum ikhlas kan beda. Orang ikhlas itu ketika dilakukan, maka dia akan mengeluarkan semua ketentuan Allah. Yang Allah sukai, yang tidak suka akan dia tepikan. Ya. Kalau Anda ingin mengukur kesuksesan Anda dalam ta'lim, ikhlas atau bukan, saya mau ikhlas karena Allah belajarnya. Maka saat mulai Anda melangkah, Anda akan jaga ketentuan Allah di situ. Jalan, tidak mungkin Anda berjalan dengan cara yang tidak disukai oleh Allah. Memandang, tidak mungkin memandang sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Saat Anda ikhlas, cek, Anda saat ta'lim ke sini, Anda memandang apa saja, Anda mendengar apa saja. Orang ikhlas itu akan merasa, karena ikhlas itu menepikan segala sesuatu karena Allah. Di melihatnya karena Allah, mendengarnya karena Allah, bicaranya karena Allah, akan dijaga. Termasuk ini, ayah dan ibunya Maryam, Imran dengan istrinya, ketika mengikhlaskan keadaan dirinya karena Allah untuk merawat anaknya, maka diperhatikan betul. Dari mulai kandungannya sampai melahirkannya. Yang menarik ayat 36 itu ketika dilahirkan, falamma wada'at saqalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha. Lihat ujung ayatnya. Wa inni sammaituha Maryama wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ketika sudah dilahirkan, menginginkan anaknya sebagai ibadah karena Allah, ini yang paling menarik. Maka mulailah dilakukan segala ketentuan Allah. Ya, mulai diambil, sunnahnya didoakan, dititipkan kepada Allah, dilekatkan dengan Allah. Ketika semua itu dilakukan karena Allah dan ikhtiarnya karena Allah, maka muncullah ayat 37-nya. Demi Allah saya katakan, semua perjalanan anak ini dari mulai tumbuh sampai dewasa itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Maka Allah jaga, diterima itu ikhtiar kedua orang tua ini. Dijaga oleh Allah sampai pertumbuhannya. Kalau sudah dijaga oleh Allah, maka demi Allah saya katakan, semua makhluk yang sekiranya akan mengotori itu akan ditepikan oleh Allah. Maka ketika dititipkan kepada Allah, Allah menjaganya, dipilihkan oleh Allah. Ini guru terbaik. Maka dipilihkan guru yang terbaik. Zakaria yang merawatnya. Tempatnya tempat terbaik. Maka ketika semua itu dilakukan, dijaga lagi oleh Allah. Tidak ada makanan yang tidak baik yang harus masuk kepada anak ini. Rizkinya harus bersih, harus baik. Bahkan kadang-kadang dihadirkan rizki yang tidak diduga. Bukan dari orang lain, tapi Allah langsung memberikannya. Kullama dakhala 'alaiha, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba, wajada 'indaha rizqa. Bahkan selevel Nabi Zakaria ketika akan memberikan rizkinya kepada anak ini, karena sudah dititipkan kepada Allah, apa yang terjadi? Masya Allah. Dalam satu kesempatan setiap dibuka, ternyata sudah ada rizki di situ. Makanan ada di situ. Ya, Masya Allah. Itu kemuliaannya. Sampai bingung. Qala ya Maryam anna laki hadza. Maryam dari mana semua ini? Kan sebelum saya antarkan nih. Qalat huwa min indillah. Jadi Allah semuanya. Saya mau tanya, ibu mengandung anaknya 9 bulan. Merawatnya. Bapak dengan peluh keringatnya berusaha supaya anaknya tumbuh dengan baik. Ya. Sudah belum dititipkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam aktivitasnya? Pernah enggak Anda berdoa menitipkan kepada Allah, memohon untuk anak-anak Anda dijaga? Anda di rumah boleh menjaganya. Sah, bisa kelihatan.
Tapi ketika anak itu mulai sekolah, Anda bisa nggak memastikan dia mendapat teman yang baik? Bisa nggak Anda pastikan dia membeli jajanan yang baik? Apa yang dia makan? Demi Allah saya katakan, maaf ya, Anda jaga-jaga dia, 9 bulan mengandungnya, dijaga, diberikan makan yang benar-benar. Begitu keluar, dia ngambil makanan yang tidak diridhai oleh Allah. Menemukan teman yang salah, Anda nggak bisa 24 jam menjaga dia. Titipkan kepada Allah yang tidak pernah mengantuk. Ya, la ta'khudhu sinatu wala naum. Jangankan tidur ngantuk aja enggak, dijaga oleh Allah. Titipkan. Itu akan terjaga gitu. Akan terjaga. Karena itu teman-teman sekalian, ketika Anda mulai ikhlas, bermohon kepada Allah, nanti akan diberi petunjuk. Termasuk dipraktikkan kepada anaknya. Coba kalau orang tua sudah mulai baik ya, mulai baik untuk kepentingan ibadah, itu pasti Allah akan merubah semua keluarganya. Anaknya akan dibimbing itu. Tiba-tiba mungkin orang datang mengarahkan, dilihat, terus kecenderungan anak sudah mulai berubah itu. Ah, kayaknya jangan yang ini deh, sekolahnya ini aja. Dari hati itu. Itu yang disebut dengan min haitsu la yahtasib, dari sisi yang tidak diduga. Dari sisi yang tidak disangka-sangka. Duh, mah, gak nyangka ya. Enggak usah nyangka. Emang datang dari sisi yang tidak disangka-sangka. Hadir gitu, diarahkan kita itu. Ada kenikmatan di situ. Ya. Bahkan yang paling indah kalau sudah mendapatkan karomah. Oh, karomah itu luar biasa itu. Ya. Awas, bukan karomah yang seperti sekarang banyak di TV ya, itu lain. Itu bukan karomah. Ini adalah karomah dari Allah. Tahu dari mana karomah? Ada ukurannya. Ya, tahu karomah tidak? Karomah itu beda dengan mukjizat ya. Beda dengan mukjizat. Saya cepat saja, kalau mukjizat sifatnya harus ditampakkan. Dipublikasikan untuk menegaskan bahwa ini Rasul. Ya, ini Rasul, beda dengan manusia biasa. Karomah tidak. Sifat karomah itu sifatnya harus disembunyikan. Tidak ditampakkan. Jadi kalau ada siapapun misalnya dengan penampilan bagaimanapun, gitu kan? Kemudian atribut agama misalnya menyampaikan satu keistimewaan, tapi sifatnya ingin diketahui orang, itu bukan karomah. Ya. Kamera, mana kamera? Siap ya. Spidol ya, spidol. Ya. Itu bukan karomah. Bukan karomah. Karena karomah itu sifatnya tidak dipublikasikan. Salah, bisa salah niat itu. Bisa keliru. Ya. Yang kedua, itu karomah itu sifatnya sesuai kebutuhan. Jadi nggak ada karomah yang sifatnya ketika dikeluarkan Anda nggak butuh. Itu nggak ada. Ya. Jadi misalnya kayak Maryam tadi, butuh makan, datang makanan. Nggak ada butuh makanan, datangnya keris misalnya kan. Nggak ada. Kan? Anda mintanya misalnya, coba minta kebutuhan tertentu, keluar spidol. Anda nggak butuh, itu mustahil. Oh, itu souvenir Pak, souvenir. Nanti kalau dipegang, nanti baru jadi emas. Oh, Masya Allah. Ya. Ada Pak Ivan, begitu dipegang jadi Mas Ivan, gitu kan. Masya Allah, macam-macam. Itu nggak bisa. Ya, sudah, saya jangan terlalu berlebihan ya, itu biarkan aja dengan dunianya. Jelas ya? Satu? Baik. Teman-teman sekalian, perbaiki niat. Nah, saya mau kisahkan, kita zuhurnya jam berapa sekarang? Oh, baik. Nanti mohon diberikan isyaratnya, kalau sekira 10 menit sebelum zuhur, supaya saya bisa jawab beberapa yang masuk dulu. Teman-teman sekalian, sekarang saya mau tarik, tadi kan kalau dari Imran cukup jauh ya, sekarang saya kisahkan sebentar. Ini ada di dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari. Di bab Al-Muqaddimah, jilid yang pertama. Imam Al-Bukhari. Baik. Nama aslinya Muhammad. Ayahnya namanya Ismail. Kakeknya namanya Ibrahim. Kakek buyutnya Al-Mughirah. Eyang buyutnya Al-Bardizbah. Tinggal di Kecamatan Ju'fa, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan sekarang. Karena berasal dari Bukhara, umumnya orang-orang non-Arab ketika datang ke Arab, itu seringkali memperkenalkan dengan nama daerah. Untuk menunjukkan bahwa saya dari daerah ini, Islam sudah masuk ke tempat saya, ini buktinya saya masuk Islam. Rumusnya tambah al di depannya, ujungnya ganti dengan i. Bukhara jadi Al-Bukhari. Jelas ya? Nama aslinya Muhammad. Saya percepat saja. Bapaknya Ismail dengan ibundanya, itu meneladani betul bagaimana Imran menyiapkan ya putrinya, ya, atau calon anaknya dengan istrinya. Disiapkan betul. Diikut itu manhajnya. Manhaj Quran dikeluarkan, diterapkan. Apa yang terjadi? Masya Allah. Qadarullah ketika dilahirkan anak ini, tumbuh, ayahnya meninggal. Ya, ayahnya meninggal dunia. Jadi ayahnya sudah pulang duluan, tapi dengan semangat yang sama kompak dengan istrinya. Bahwa anak kita ini mesti baik. Titipkan kepada Allah, rawat dia, berikan pengetahuan, mesti menjadi sesuatu yang dibanggakan di akhirat nanti. Meninggal dunia ayahnya, tumbuh anaknya. Ibunya, Masya Allah, single parent. Dan luar biasa, semangat, pegang teguh. Ya, pegang teguh. Ingat, ujian itu diberikan pasti akan senilai dengan kemampuan. Jadi kalau Anda sedang diuji, tandanya Anda mampu, jangan mengeluh, kan? Baik, ibundanya Al-Bukhari tidak mengeluh, teruskan. Ya, belajar dia. Ya, kemudian diberikan pendidikan dini, qadar Allah, dalam usia dininya ternyata diuji oleh Allah dengan ujian kedua. Matanya buta. Buta permanen. Ya, buta permanen. Jadi
Dokter itu sudah give up, gak mungkin nih, gak bisa sembuh. Ya. Ini nyata, kisahnya nyata, bukan karangan, bukan rekayasa. Qadarullah kemudian ibunya tetap tidak putus asa, ya, bermohon kepada Allah dalam kebaikan, kemudian mulai belajar. Ya. Saat mulai belajar ini dalam usia yang sangat dini, seperti biasa, dulu ulama-ulama dulu itu yang penting Quran dulu. Ya. Nah, ingat betul ini ya, nanti dalam episode yang lain kita bisa tajamkan, kalau Anda ingin mendidik anak dari sejak dini, yang paling utama itu dua. Satu sholat, kedua Quran. Saya ulang ya, satu sholat, kedua Quran. Kalau dua ini bisa dilakukan dengan baik, demi Allah saya katakan, akan tumbuh menjadi sesuatu di masa yang akan datang. Di bintang di zamannya. Ya. Satu sholat, kedua Al-Quran. Maka mulailah disekolahkan Quran, mulai belajar. Dalam keadaan anak mata tidak bisa melihat. Ya. Kita ambil misalnya usia 4-5 tahun lagi dia mulai belajar. Maka diambil seorang khadim, asisten ya, ibundanya untuk mengantar dia. Ya. Dibawa ke tempat belajar, kalau sekarang itu zawiyah namanya. Ya. Atau kutab lah dalam istilah-istilah dulu. Ya. Jamannya katatib. Itu belajar Quran. Begitu belajar Quran, kemudian gurunya pada saat itu sedang membacakan Quran surah 50, surah Qaf, gitu kan? Surah Qaf dibacakan dari awal sampai dengan akhirnya. Itu teman-teman Al-Bukhari kecil, usianya lebih tinggi dibanding beliau. Ya, ada yang 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun dan sebagainya. Begitu selesai, ya kan? Syekhnya mulai bertanya. Ya, siapa yang sudah hafal? Dibacakan sekali, wan yahfaz. Tiba-tiba di antara semua orang yang diam, yang sedang belajar pertama kali itu, anak kecil yang matanya buta itu, yang paling kecil usianya mengangkat tangan. Hafidtu ala dhahri qalbi. Syekh, saya sudah hafal di dalam kepala saya, katanya. Ingat ya, ada hafal di luar kepala, ada hafal di dalam kepala, itu beda. Dia hafal di luar kepala, Masya Allah, itu belum hafal, masih di luar. Nah, di orang Arab kalau menyebutkan hafal dalam kepalanya, dalam jiwanya, hafidh ala dhahri qalbi. Ya. Dalam hatinya. Di hafalan yang benar itu bukan di otak, tapi di hati. Kalau sudah kebawa ke hati, jadi amal nantinya. Ya, terbawa dalam jiwanya. Jadi perasaan. Ke otak jadi pikiran, ke hati jadi perasaan kan. Makanya sakit hati, sakit perasaan. Sakit otak, sakit masalah gitu kan. Ada pikiran. Jelas ya? Nah, jadi terbawa ke semuanya dalam kehidupannya. Kata Al-Bukhari kecil, hafidh ala dhahri qalbi. Syekhnya Masya Allah. Ya. Dia ingin menguji, benar enggak gitu kan? Lihat nanti ya. Anda bayangkan bagaimana keutamaan orang tua yang menitipkan kepada Allah. Mata fisiknya nggak bisa lihat, mata hatinya ditajamkan. Maka diujilah oleh syekhnya. Iqra ya bunai. Ta'ali kata maju sini, iqra ya bunai, baca. Ketika dibacakan, bukan hanya hafalnya yang sempurna, makhrajnya, sifat hurufnya itu sama dengan syekhnya. Masya Allah, anak kecil ini. Maka dipeluk oleh syekhnya. Dikatakan minal an tadrusul hadis. Ya bunai. Nah, mulai sekarang kamu belajar hadis ya. Karena syekhnya paham betul, kalau Quran itu pasti mudah. Karena ada janji Allah di situ. Janji Allah. Bahkan 4 kali disebutkan di satu surah. Surah 54 itu kan, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sungguh kami telah jamin, Quran itu akan kami mudahkan untuk diingat, dihafalkan. Menghafal Quran itu mudah, Allah yang jaga. Tapi hadis tidak. Ini anak punya keistimewaan, kata syekhnya, minal an tadrusul hadis. Dari sekarang Anda belajar hadis ya. Anaknya senang. Ya. Dari situ kemudian dia pulang, diantar ke rumah, bertemu dengan ibundanya. Di sini kisahnya baru dimulai. Begitu bertemu diceritakan, Ummi, kada, kada. Ma, tadi ada kejadian begini. Ibunya senang. Sampai pada kalimat yang terakhir. Lihat kalimatnya. Ummi, uridul hadis. Ma, saya pengen belajar hadis. Kata ibundanya, yaktafi bil Quran. Cukupkanlah dengan Quran ya. Nanti kalau sudah ada keluangan, kamu bisa belajar hadis. Kamu ada keterbatasan. Kata anaknya, la, uridul hadis. Tidak, saya tetap ingin belajar hadis. Anaknya kemudian meninggalkan ibundanya, meraba-raba jalan sampai ke kamarnya. Ibunya melihat itu, hadir kesedihannya. Ya Allah, gitu kan? Anak semacam ini pengen belajar hadis dengan segala keterbatasan. Ibunya masuk ke mihrabnya. Di situ bermohon, dia hamparkan sajadah dan bermohon kepada Allah. Ketika bermohon, ya al-basir, ya alladhi ala kulli syai'in qadir, a'id basirat tabni. Anda kalau bermohon, ada salah satu adab di Quran, surah ke-17 ayat 110. Anda bisa memohon kepada Allah dengan Al-Asma'ul Husna. Nama-nama Allah yang terbaik. Kalau Anda nggak paham, sebut namanya langsung. Ya Allah, Qulid Allah. Atau Ar-Rahman. Ya. Awir Rahman. Tapi kalau Anda mampu, pilih salah satu nama terbaik sesuai kebutuhan Anda. Ayyamma tada'u falahul asma'ul husna. Anda ada kesulitan, belum terbuka, sebut Ya Allah, Ya Al-Fattah. Ya kan? Anda butuh rezeki, Ya Allah, Ya Razzaq. Ibunda ini menginginkan kepada Allah agar berkenan, memohon membuka kembali penglihatan anaknya yang tertutup itu. Maka disebut namanya yang maha melihat, Ya Al-Basir. Ya Allah, Ya Al-Basir. Ya alladhi ala kulli syai'in qadir.
Ya Allah yang maha menatap dengan segala ketajaman-Mu ya Allah. Yang tidak punya batas dalam kuasa-Mu. A'id basirat tabni. Mohon kembalikan ya Allah penglihatan anak saya. Disebutkan. Masya Allah. Dan hadirkan suasana keindahannya. Anda yang mengandungnya, Anda yang merawatnya, ingin merawat titipan itu dengan baik. Ketika ibu menyebut ya Basir dengan segala lelahnya sampai tertidur, ternyata anaknya di kamar itu sedang mengulang surat Qaf tadi. Sampai ayat ke-22-nya itu. Ketika ibunya menyebut ya Basir, anaknya mengatakan, laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Dulu matamu pernah terhalang, tidak bisa melihat. Fakashafna 'anka ghita'aka. Kami akan kemudian buka penghalang itu sampai Anda bisa melihat kembali. Wa basaruka al-yawma hadid. Ketika ibunya menyebut ya Basir, anaknya membaca wa basar. Basar itu pandangan fisik. Ya. Wa basaruka al-yawma hadid. Mulai saat ini matamu akan kembali melihat dengan tajam. Ayat ini sebetulnya tentang akhirat. Ada orang-orang buta saat di dunia, di akhirat akan dibuka kembali. Tapi dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, ketika anak ini mengatakan wa basaruka al-yawma hadid, ibunya menyebut ya Basir, qadar Allah tiba-tiba terbuka, Pak. Dia bisa melihat. Saking kagetnya lompat anak ini. Ya. Dia kejar ibundanya. Umi, laqad ra'ait. Saya sekarang sudah bisa lihat lagi, kata anak ini. Masya Allah. Anak usia 4-5 tahun. Dirawat penuh dengan kesungguhan, kebahagiaan, Masya Allah, ketulusan. Dalam keadaan buta, tiba-tiba mengatakan, saya bisa lihat lagi. Ibunya kaget. Begitu terbangun dengan teriakan anaknya, kata ibundanya. Rubbama ra'ait ada qalbik. Mungkin ananda melihat dengan hatinya. Kata anaknya, la, bal bi'aini, saya lihat dengan mata saya. Ya. Sekarang ibu menggunakan pakaian ini. Di sekitar kita ada benda-benda ini. Saya bisa melihat lagi. Keduanya kemudian berpelukan. Dari situlah kemudian Al-Bukhari mulai rajin belajar. Sampai belajar hadis, sampai jalan kemana-mana, sampai menuliskan Sahih Al-Bukhari itu. 16 tahun dituliskannya. Anda titipkan kepada Allah. Niatkan dengan ikhlas. Allah akan jaga. Akan jaga. Al-Bukhari aja dirawat oleh seorang ibu. Suaminya sudah nggak ada. Anaknya bisa luar biasa. Anda suami masih ada. Kerabatnya ada. Fasilitas lebih lengkap. Harusnya bisa mencetak lebih daripada itu. Imam Asy-Syafi'i lahirnya di Gaza yang sekarang sedang diblokade darat laut udara itu. Di Gaza. Ayahnya meninggal saat mulai tumbuh dewasa. Apa yang terjadi? Ibunya melihat anak saya mesti jadi di kemudian hari. Dekatkan kepada Allah. Pusat ilmu ada di Mekah. Digendong jalan kaki, Pak. Jalan kaki dari Gaza ke Mekah. Berdoa dia, ya Allah. Sampai ke Mekah tawaf, gitu kan. Dititipkan di halaqah para ulama. Sampai jadi. Jadi kalau ada Imam Asy-Syafi'i sampai jadi bintang di zamannya, sekarang masih kita kenal, itu ibunya. Single parent. Keadaan terbatas. Jalan kaki ke Mekah. Anda kurang apa lagi? Mobil ada, segalanya ada, perangkat ada, belum bisa mencetak seperti itu. Apa yang kita lakukan? Tidak cukup dengan bel bunyi untuk mengingatkan kita. Ya. Tapi harus dimaksimalkan.